Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periklanan atau advertising. Iklan merupakan bagian dari promotion mix atau bauran promosi, di mana bauran promosi ini adalah bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Menurut Kotler, bahwa periklanan adalah segala bentuk kehadiran dan promosi dari ide barang atau jasa yang bersifat non-personal, atau maksudnya ditujukan tidak hanya pada satu individu, namun ditujukan pada banyak orang ataupun publik oleh pihak tertentu. Sama dengan definisi daripada Jeff Koons, di mana iklan itu bersifat persuasif atau mempengaruhi komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa iklan ini merupakan salah satu bentuk informasi yang banyak digunakan untuk melakukan yang namanya promosi produk berupa barang maupun jasa dalam bentuk komunikasi yang tidak langsung, dengan menyajikan keunggulan produk atau jasa yang disusun sedemikian rupa, mulai dari rancangan desain produknya hingga harganya dan lain-lain, sehingga mampu mengubah persepsi konsumen dan membuat konsumen itu agar melakukan yang namanya tindakan pembelian. Adapun fungsi iklan, yaitu yang pertama informing atau memberi informasi. Nah, di mana iklan ini memberikan informasi terkait suatu produk. Kemudian yang kedua, persuading. Persuading itu adalah mempengaruhi. Jadi iklan itu berusaha untuk membujuk konsumen agar mau membeli produk, barang dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian reminding, konsumen itu mau tetap berlangganan di perusahaan kita, di tempat kita, atau mau tetap berlangganan untuk tetap membeli produk yang kita jual. Ada dua jenis utama daripada periklanan. Yang pertama yaitu periklanan institusi. Nah, di mana periklanan institusi ini didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan daripada mempromosikan suatu produk tertentu. Jadi tujuan daripada periklanan institusi ini, dia lebih mempromosikan nama perusahaan dibanding daripada produknya institusi itu. Nah, kemudian ada periklanan produk, di mana periklanan produk ini dia itu bentuknya lebih kepada mempromosikan suatu produk berupa barang maupun jasa yang ditawarkan, mulai dari manfaatnya, mutunya, kualitasnya, dan lain-lain. Menurut Nani Nuraini, dari segi tujuannya iklan itu terdiri dari 3 bentuk ya. Yang pertama, commercial advertising. Nah, commercial advertising merupakan iklan komersial atau iklan yang tujuannya itu untuk mendukung suatu kampanye pemasaran. Terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama iklan strategis, yang kedua iklan taktis. Di mana iklan strategis ini gunanya untuk membangun merek. Jadi kampanye yang dilakukan untuk membangun merek suatu produk. Seperti contohnya kita ingin membeli sebuah air mineral ya, dimana kalau kita beli air mineral itu kita akan menyebut nama Aqua. Nah, padahal air mineral ini memiliki merek lain, misalkan seperti contohnya saya sebut merek ya, Le Mineral, atau mungkin merek-merek yang lainnya. Ternyata saya hanya menyebutnya sebagai Aqua saja, bukan air mineral ataupun merek yang tadi Le Mineral, karena dalam persepsi kita itu persepsinya masyarakat sudah melekat daripada merek Aqua tersebut. Nah, jadi iklan strategis itu dia memfokuskan atau membangun persepsi pada pangsa pikirannya konsumen dan pangsa pasar agar merek itu menjadi posisi nomor 1 di dalam konsumen. Ada yang kedua yaitu iklan taktis. Nah, selain iklan strategis ada iklan taktis, di mana iklan taktis ini tujuannya untuk mendesak konsumen agar mau membeli pada saat itu juga. Nah, contohnya seperti melakukan diskon, promo-promo, dan suatu perusahaan melakukan launching
akhirnya kemudian melakukan diskon dan promo besar-besaran, promo akhir tahun, lebaran dan lain-lain, sehingga pada saat itu konsumen akan mau untuk membeli karena dikarenakan harganya lebih murah. Jenis yang kedua yaitu corporate advertising, di mana iklan yang bertujuan membangun citra satu perusahaan melalui citra positif daripada produk-produk atau jasa yang diproduksi yang kemudian ditawarkan atau diiklankan. Contoh iklan corporate itu misalnya pada Rinso ada biasa slogan-slogan. Jadi pada produk itu kita memberikan slogan-slogan yang melekat dengan produk tersebut. Jadi contohnya pada merek Rinso itu ada istilahnya sekali bilas. Jadi Rinso itu sekali bilas, bisanya langsung hilang. Kemudian sunlight dengan 1000 kekuatan jarak nipis, dan kemudian ada just one itu yang dengan slogannya itu dengan 1000 kekuatan mencuci tangan, sehingga nodanya itu langsung rontok. Jadi ada slogan-slogan tertentu yang melekat pada suatu produk itu, dan ini ya yang membangun daripada citra suatu produk yang kemudian berpengaruh juga pada citra suatu perusahaan. Kemudian ada public service advertising atau iklan yang dikenal dengan iklan layanan masyarakat, ya, bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat, ya, berupa ajakan, himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Biasa kalau kita lihat iklan-iklan layanan kesehatan dan lain-lain, bahkan pada produk rokok itu biasanya terdapat iklan masyarakat yang dimana slogannya itu merokok dapat membunuhmu. Ini yang dimaksud dengan public service advertising. Kemudian juga iklan-iklan tentang narkoba dan lain-lain. Merancang iklan, dimana yang pertama itu penentuan produk. Jadi kita pertama-tama menentukan produk, kita tentukan produk yang ingin kita promosikan. Itu produk misalkan produk konsumen ataukah produk industri, ataukah itu produknya berupa makanan, ataukah produknya berupa kosmetik, kemudian tekstil atau dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, mengidentifikasi target pasar atau pangsa pasar. Itu kita harus mensurvei terlebih dahulu, sehingga lokasi-lokasinya dan kemudian jangkauan-jangkauan yang ditargetkan oleh pangsa pasar kita, mulai dari kaum muda atau tua, anak-anak atau dewasa. Penetapan tujuan iklan itu ada 5. Yang pertama iklan informatif, kedua iklan persuasif, ketiga iklan pengingat, kemudian yang ketiga iklan penambah nilai, dan yang kelima yaitu iklan bantuan aktivitas lain. Keputusan tentang anggaran. Jadi menetapkan anggaran suatu produk atau mungkin anggaran atau biaya dalam melakukan periklanan atau promosi. Keputusan pesan. Di mana keputusan pesan ini ya, jadi ada banyak macam gaya dalam menyampaikan pesan. Ya, gaya berupa himbauan, humor, atau mungkin demonstrasi, dramatisasi produk, sehingga konsumen itu akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Jadi ada beberapa gaya di sini, misalkan potongan kehidupan ya, yang memunculkan biasa latar belakang sehingga kenapa harus produk ini yang kita beli. Jadi ditampilkan biasa dahulu potongan-potongan kehidupan dari masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga iklan itu hadir sebagai solusi daripada produk itu yang ditampilkan. Jadi produknya akan menjadi solusi daripada permasalahan tadi. Misalnya, kemudian bukti kesaksian, testimoni dari orang-orang yang menggunakan produk tersebut langsung. Kemudian ada demonstrasi itu bersifat dia iklannya itu kayak langsung melakukan tindakan. Selanjutnya itu penetapan media. Jadi media itu ada 4 ya, media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media lini bawah. Jadi media cetak itu dia seperti contohnya majalah dan surat kabar.
Kemudian media elektronik, ya berupa televisi dan radio, ataupun komputer kah. Kemudian media luar ruang. Media luar ruang itu seperti poster, spanduk yang dipasang ya di jalan, baliho, billboard yang ada biasa di tengah-tengah kota, itu kota-kota besar, billboard. Kemudian transit biasa itu yang di halte-halte bus ya, ada biasa papan iklan di situ dan lain-lain. Kemudian ada juga media lini bawah. Ya, media lini bawah ini seperti kalender ya. Biasa kalau pameran, biasa kalau kita lihat di kalender itu ada iklan di gambarnya itu kayak ada iklan suatu produk. Ya, biasa saya lihat itu produk makanan kayak susu dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, merancang desain iklan. Jadi iklan itu juga harus didesain bagaimana, dikemas sebagaimana rupa, mulai dari kreativitasnya sehingga orang akan tertarik dengan iklan yang kita. Kemudian yang terakhir itu evaluasi, mengevaluasi kekurangan-kekurangan daripada iklan, daripada perancangan iklan yang telah kita lakukan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.